Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Ada sebuah syair dalam bahasa Arab. Waladatska ummuka ya bani Adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna sururan ihris ala kulli amalin takunu bihi dan wan nasu haulaka yabakuna masruran. Engkau dilahirkan dalam keadaan menangis, maka berbuatlah ketika kau sudah lahir, berbuatlah dengan sepenuhnya perbuatan baik. Kerjakan seluruh perbuatan baik sehingga manusia di sekelilingmu senang, dan ketika kau mati orang akan menangisimu karena engkau telah tidak ada. Oke, berkaitan dengan kelahiran, tidak ada salahnya kita berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal ini. Baiklah, mari kita sejenak kembali dan merasakan bagaimana perjuangan Aminah ketika mengandung Rasulullah SAW yang mana tanpa ayah. Ketika itu mari kita bayangkan sama-sama, setiap terbayanglah Aminah bagaimana ketika seorang anak tanpa ayah, tanpa kasih sayang, dan tentunya membuat Aminah sangat sedih. Akan tetapi Abdul Muthalib memberinya semangat hingga ia berhasil melewati semuanya. Baik, singkat cerita, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW ada sebuah suara yang membisik kepada Aminah. Wahai Aminah, engkau akan melahirkan seorang putra, yakni pemimpin pada umatmu, dan berilah ia nama Muhammad. Perlu kita ketahui saudara bersama-sama bahwasanya di dalam jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa pernah memberikan informasi bahwa akan datang Rasul setelahnya yang bernama Ahmad. Terdapat pada Quran surat As-Saffat ayat 6, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahwasanya Nabi Isa bercerita kepada Bani Israel akan diutusnya dia adalah sebagai pembenaran kepada kitab-kitab sebelumnya, dan juga sebagai pemberi kabar gembira bahwa akan datang Rasul setelahnya bernama Ahmad. Maka daripada itu, pada saat itu seluruh kaum ahlul kitab banyak memberikan nama Muhammad kepada anaknya agar dia menjadi seorang pemimpin bagi umat pada kala itu. Akan tetapi Muhammad Ahmad yang dimaksud tersebut di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, seluruh ulama sepakat bahwasanya pada tahun gajah. Akan tetapi ada beberapa pendapat yang berbeda, yang mana berapa hari setelah pasukan gajah ini hancur. Ada yang berpendapat 50 hari, beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun setelah pasukan gajah ini hancur barulah Nabi Muhammad SAW lahir. Baiklah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Siti Aminah memberitahukan kabar gembira tersebut kepada Abdul Muthalib sebagai kakek dari Rasulullah SAW, yang pada saat itu Abdul Muthalib sedang tawaf di Ka'bah. Nah, saudara dari Abdullah, yakni Abu Lahab, mendengar bahwasanya ponakannya tersebut telah lahir dari jariahnya, yakni hamba sahayahnya yang bernama Suwaibah. Ketika itu Suwaibah datang memberitahukan kepada Abu Lahab bahwasanya ponakannya lahir. Begitu senangnya Abu Lahab, begitu gembiranya dia ketika ponakannya lahir. Seketika itu pula dia membebaskan Suwaibah dan bukan lagi menjadi hamba sahaya bagi dia. Nah, suatu riwayat ketika itu Al-Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW, pernah bermimpi pada suatu malam dia didatangi oleh Abu Lahab
yang mana setahun setelah kematian Abu Lahab. Ia bertanya, bagaimana keadaanmu di sana? Abu Lahab menjawab, saya di neraka, akan tetapi suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, setiap malam Senin saya diringankan siksanya karena bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perlu diketahui ada beberapa banyak pendapat, beberapa riwayat yang sangat lemah. Contohnya ketika Nabi Muhammad terakhir. Contohnya salah satunya ketika itu Nabi Muhammad lahir, ada yang berpendapat Nabi Muhammad lahir dalam sudah berhitan dan tanpa tali pusar. Ini sangat jauh dari ini keadaan yang sangat abnormal untuk bukan pada umumnya. Keadaan ini bukanlah suatu Astagfirullah. Beberapa riwayat tersebut sangatlah tidak pantas untuk dibicarakan. Ulama berpendapat seperti itu karena itu adalah keadaan suatu abnormal yang mana manusia lahir tanpa tali pusar dan sudah dalam keadaan berhitan. Oke, oleh daripada itu marilah kita bergembira atas bulan Rabiul Awal ini sebagaimana bulan kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya beliau dengan umatnya, bahkan ketika beliau mati, beliau hanya mengucapkan ummati, ummati, ummati. Dia hanya mengatakan umatku, umatku, dan umatku. Maka apa salahnya kita dengan hadirnya bulan Maulid ini? Bagaimana kita memperingati, bagaimana kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sangat tidak tepat ketika seseorang atau beberapa kelompok membenci dengan adanya atau bahkan mengharamkan, membid'ahkan Maulid Nabi ini. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.